Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru saya, guru kita semua, pengersa Profesor Kiai Haji Miftah Farid, pengersa Profesor Endi Yusuf, Rektor Unpas, guru kita semua, Profesor Asep Saiful Muhtadi, guru kita semua Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, dan narasumber kita Pak Irjen Pol Purnawirawan Hamli yang telah memberikan pencerahan dan informasi yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hadir, pada kesempatan yang berbahagia ini materi saya yang paling ringan dan paling memungkinkan untuk disingkat karena membicarakan dakwah di kalangan para da'i. Hanya kalau kita cermati, kita diajak membaca selain kitab Al-Quran juga kitab kehidupan. Dari tadi kita begitu masuk, selain ada air yang bisa diminum, juga ada sindir silib untuk membenahi hati kita masing-masing. Sehingga yang disajikan kukuluban. Itu dari kolbun, kulubun, kukuluban jadinya. Karena perubahan besar hanya terjadi dengan perubahan kecil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan merubah anfus itu merubah hati. Kalau perubahan hati sudah dilakukan, maka perubahan raga juga bisa dilakukan. Dalam filsafat Sunda disebut manusia itu memiliki kurung dan kuring. Kurung itu basyar, kuring itu nafs. Basar dan nafs menjadi anas atau manusia secara total. Dan manusia itu memiliki dua keinginan serta dua kenyataan. Kata orang Sunda, kalau punya keinginan yang kita itu ikuti, filsafatnya adalah filsafat sangkuriang yang tidak pernah mengenal lelah sampai batas-batas yang tidak mungkin terus dilakukan. Itu falsafahnya. Tetapi ketika menghadapi masalah, maka filsafat yang digunakan adalah filsafat sikabayan. Daya masalah anu berat ku sikabayan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu pada tema yang diberikan kepada saya, peran dai dalam merawat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basyariah, saya ingin memulai bahwa dakwah itu referensi utama dan pertamanya adalah Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran didefinisikan oleh para alim ulama, itu menjadi inspirasi unsur-unsur dakwah atau arkanu dakwah dalam bahasa Abdul Fattah Al-Bayanuni. Quran itu turun, pelaku yang menurunkan Quran, sumber utamanya dari Allah, maka Allah sebagai munazilul Quran atau menjadi da'i pertama. Maka idealnya para da'i mengacu kepada da'i pertama. Watasifu bisifatillah wa takhallaqu bi ahlakillah. Bersifatlah dengan sifat Allah dan berakhlaklah dengan akhlak Allah. Artinya dai karakternya adalah empirisasi al-asmaul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, bukan pendengki dan pendendam. Memperbaiki bukan merusak. Kemudian yang diturunkan adalah Al-Quranul Karim. Maka sebaik-baiknya materi yang disampaikan adalah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran disampaikan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, yang Quran menyebutnya kadang dengan masyarakat ummiyi, dengan masyarakat jahiliyah dan masyarakat dulumat, dengan Al-Quran itu semua menjadi hilang dalam waktu yang sangat singkat. Berarti kalau memperbaiki kondisi masyarakat dan umat mad'u kita, cukup dengan Al-Quranul Karim. Tetapi ketika lepas dari Al-Quran, mungkin yang disampaikan pesan sponsor dan nafsu pribadi atau kepentingan pribadi. Disitulah banyak terjadi errornya. Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril sebagai medianya. Maka dakwah bisa menggunakan beberapa media. Media konvensional dan media modern. Tadi dengan sangat cerdas Pak Rektor menyebutnya pendekatan struktural, pendekatan kultural, dan pendekatan virtual. Kita bisa dakwah melalui Pacebok atau Facebook. Bisa dengan IG. Atau bahkan sekarang yang lagi populer anak-anak ABG itu dengan TikTok. Ya, itu dakwah melalui TikTok gitu. Kemudian metode yang disampaikan dan media yang disebut wasilah. Al-Quran itu menyebut wasilah itu
kadang dengan wasola, innallaha wa malaikatahu yusholluna, kadang dengan wasilah, ay al-wuslah, kata Abdul Fattah Bainuni. Wasilah itu ada dua, madiyah dan ma'nawiyah. Yang madiyah, media yang bersifat karya dan cipta manusia, radio, TV, dan seterusnya. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah media yang bersifat maknawiyah, keikhlasan. Dulu saya favorit Pak, dulu punya kesimpulan Pak Dirjen, kalau orang bisa ngomong, ustadz, kiai, ulama bisa ngomong, tapi tidak bisa nulis. Dan faktanya banyak sekali. Kalau bisa nulis, tidak bisa ngomong. Banyak beberapa guru saya jago nulis, tapi tidak bisa ngomong. Pak Belit ngomong. Mendingan nyarita daripada nyarita, teka harti. Tapi kesimpulan itu runtuh ketika saya lihat dua figur. Pertama saya lihat figur guru kita semua, Prof. Kiai Miftah Farid. Ceramahna sae, seratanana oge sae. Hanya ada satu seratan beliau, ada satu buku beliau, kata beliau yang tidak laku, itu buku tentang poligami. Ya, Pak. Memang bukan untuk ditulis, untuk diamalkan itu. Dan juga Prof. Samu, juga itu. Ngomongnya bagus, tulisannya juga bagus. Nah dari situ kita punya referensi, tidak harus membatasi diri kita. Tos tiasa nyarios alim nyerat, tos nyerat alim nyarios, kita memiliki dua kemampuan. Hanya tinggal nujarib kulayom, dibiasakan setiap saat. Karena di antara model dakwah nanti ada yang disebut dengan dakwah kitabah. Dulu diganti sebelum ada fakultas dakwah disebut dakwah bil kolam. Tapi di siniran ku batur dakwah bil kolam manguseup wae. Nah, dakwah kitabah diganti. Lebih familiar. Ya. Ini dai atau pelaku dakwah, tulisannya itu dai. Ya. Walaupun nomenklatur di fakultas dakwah itu dakwah ya, jadi pelakunya daki. Gitu. Ditulis pakai dakwah, curak dimiringkeun dakwah tapi miring, ya bener. Nah, kemudian ini uslubu dakwah atau metode dakwah mengacu pada Quran surah Fussilat. Ada dua pendekatan dakwah, biasani kaul dan biasani amal. Yang biasani kaul itu wujudnya ada dua, yaitu tabligh yang didefinisikan oleh Dr. Ibrahim Imam, Tajwidun Nas bil akhbari sahihah wal ma'lumati salimah wal haqa'iqi sabitah liyakunal haqqa iman wal qist. Bentuk dari tabligh itu ada tiga, yaitu khitobah, speaking, kitabah, writing, dan iklam, broadcasting. Bentuk lain dari biasani kaul itu irsad. Pelakunya disebut mursid, jamaahnya murid dengan ajaran-ajaran tertentu. Sedangkan yang biasani amal itu ada dua bentuk gerakan. Nah ini ilmunya dari guru saya juga, Bapak Kiai Haji Bahrun Rifai. Ada dua bentuknya yaitu MD, manajemen dakwah atau tadbir, maka pelakunya mudabir. Kalau kita tidak punya jamaah, ceramah juga tidak, ini mungkin punya perusahaan dan seluruh karyawannya bisa mengikuti manajernya. Kemudian ini yang lebih umum biasanya, yaitu dakwah mulai kekuasaan. Interpretasi dari hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Saya baca dua referensi. Referensi yang pertama, ada model dakwah hisbah. Kalau model dakwah hisbah tidak ditakwil. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemunkaran rubahlah dengan tangan. Tangan itu ya hand ini, yadun ini. Maka ketika ada melihat kemunkaran, orang mabok, judi, remi, domino, kasino, jisong, mahyong, portiwan, gapleh, kiu-kiu misalnya. Tapi bukan pengedar, hanya pengamat saya. Rubah kemunkaran dengan tangan, maka tempeleng langsung atau dibubarkan langsung. Yang itu disebut dalam konteks keindonesiaan dakwah radikal. Gitu. Nah kemudian falyughayyirhu biyadihi itu yadunnya dimaknai dengan kekuasaan atau dengan power. Dan kekuasaan di Indonesia sedikitnya ada 4, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pemilik modal. Nah, ini bisa menggunakan dakwah menggunakan kekuasaan. Maka kalau sebatas tim sukses, tadi ada batasan-batasan disampaikan dari KPU dan juga guru-guru kita yang sudah terdahulu. Saya sering membayangkan di musim-musim politik, ustadz, ulama, kiai, tidak terkecuali DKM, itu didekati oleh mereka yang berkepentingan. Untuk apa? Jadi cukang lantaran. Tapi ingat, setiap cukang itu hanya jadi alat untuk nyebrang, setelah nyebrang cukang moal digaganong. Yang kedua, karena saya backgroundnya pesantren, kalau di pesantren itu biasa makanan utamanya liwet.
Kalau mau ngelewat biar sedap sedikit, dicarilah salam dan sereh. Jadi para tokoh agama, ulama, ustadz, kiai, ketua DKM, dalam konteks kepentingan politik biasanya dijadikan salam dan sereh. Tapi ingat, lamun salam jeung sereh geus mantuan asak liwat asak pangheulana dipicieun teh eta pisan. Yang ideal memang kalau mau terjun langsung, jadilah kunyit. Kunyit itu bisa mewarnai dan ada rasanya. Daripada jadi pendukung, mendingan bapak-bapak sekalian yang mencalonkannya. Bebeakan orang sesama ulama ngedukung kan tidak ada salah. Tadi identitas politik, bukan politik, identitas. Atau yang ketiga, mau menggunakan model ikhlas, jadilah garam. Garam itu hanya menghadirkan rasa tanpa warna. Nah ini yang dipakai oleh sepuh-sepuh kita. Semua calon datang, nyuhunkeun doakeun, didoakeun. Kabeh we doakeun. Tapi tidak ada gerakan yang lain. Kemudian bentuk-bentuk alternatif, ini alternatif pertama, dakwah di era sekarang bisa menggunakan virtual tadi, kita penuhi dengan misi dakwah, materi dakwah, dan ajakan-ajakan kebaikan. Karena Syekh Ali Mahfud dalam Hidayatul Mursyidin biasanya ini yang banyak dikutip oleh para ulama dakwah. Dakwah itu hassun nas, memotivasi manusia. Alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar liyafuju bisa'adatil ajili wal ajil. Hanya kita sering abai. Yang disebut khair itu apa? Kalau ada ayat wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Khair itu saya tanya beberapa mahasiswa yang kuliah, khair itu kebaikan, Pak. Ai ma'ruf kebajikan, Pak. Nah, sekarang kebaikan dengan kebajikan apa bedanya? Teuing, Pak. Saya pelatihan khatib juga sama, Pak. Saya bertanya apa arti khair dan apa arti ma'ruf. Mereka hanya bisa membedakan khair itu kebaikan, ma'ruf kebajikan. Tapi di forum ini saya tidak akan bertanya karena pasti sudah tahu jawabannya. Nah kalau kita lari dari terjemah ke tafsir, al-khair itu al-Islam. Berarti yad'una ilal khair, dakwah itu islamisasi, mengislamkan orang. Minimal mempertahankan yang sudah muslim. Pak Irjen, beberapa anak muda itu begitu pandemi, itu sudah banyak yang mengaku dirinya agnostik. Kalau dulu masih filsafat perennial, spirituality yes, but organization no. Sekarang sudah agnostik, bertuhan tanpa beragama. Ini minimal mempertahankan itu, maksimal menambah yad'una ilal khair. Baru kalau sudah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang sering kita kurang maknai. Ajakan-ajakan orang lain kan sangat masif menambah jumlah mereka sebagai mission religion. Kalau Konghucu kan bukan mission religion, jadi tidak bisa kita jadi anggota agama Konghucu karena ingin banyak kongguan, tidak bisa karena itu etnik. Tapi kalau agama sebelah kan ngambil yang kita. Nah kemudian ini dakwah struktural. Dai-nya pemegang kekuasaan, mad'unya masyarakat penerima kebijakannya. Kemudian metodenya adalah melalui kebijakan publik, bisa perwal, bisa kepres dan seterusnya. Kemudian itu dakwah struktural. Ini harus punya kekuasaan. Memang ada risiko-risiko. Kalau dakwah struktural itu risikonya seperti ini. Islamnya tidak muncul secara tekstual, tapi secara kontekstual. Tidak turun. Untuk menjaga kebersihan tidak bunyi anadofatu minal iman, tidak muncul, tetapi dengan bahasa-bahasa yang terima oleh publik dan contoh-contoh lainnya. Meskipun ini ada, saya waktu Bandung Agamis dibimbing juga sama Prof. Samu, ada beberapa kelemahan dari sini. Kelebihannya sudah banyak. Kelemahannya satu, terjadi elitisasi agama. Jadi tokoh-tokoh agama itu lebih sering bertemu dengan para penguasa negeri. Yang kedua, ada yang disebut dengan komersialisasi agama. Jadi beberapa ritual keagamaan yang sudah berjalan secara kultural, karena ada program ini menjadi komersil, dianggarkan. Kalau sekarang Bapak Ibu di tempat yang nyaman seperti ini, dapat snack, makan dan minum, juga pulangnya dikasih transport, ini bukan elitisasi agama, tapi saling menghargai sesama umat beragama. Bapak Ibu sekalian, kemudian dakwah kultural yang tadi disampaikan dengan pendekatan-pendekatan tadi. Ini pesan dakwah, kalau ada perdebatan dahulukan fikih atau akhlak, akhlak atau fikih. Jika mengacu kepada sejarah dakwah, Dambi mendahulukan akidah. Tidak mendahulukan akhlak atau fikih, tetapi akidah yang didahulukan. Dari tauhid rububiyah yang sudah diyakini oleh masyarakat Arab, Nabi 13 tahun mendakwahkan tauhid uluhiyah. Karena ini ancaman kita bukan lagi berbeda madhab fikih, tetapi pindah kepada pemikiran dan keyakinan lain. Berbahagia kalau Sunda itu, Pak Irjen Pol, Sunda itu sering diartikan nunyusun dina dada. Nunyusun dina dada itu kalimah tauhid.
La ilaha illallah. Jumlah hurufnya 12. Maka pangcilaka-cilakana cilaka 12. Cilaka 12 itu hilangnya 12 huruf dalam keyakinan manusia. Hilangnya tauhidullah. Maka kita punya ajakan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, dari karuhun kita. Munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa. Munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada munjung ka indung. Agama saja eta mah munjung ka indung muja ka bapa, karena Islam tidak punya konsep Tuhan indung dan konsep Tuhan bapa. Eta mah si teko seng maling seng tungtung jin jeung siliang tai. Baru ibadah yang melahirkan aspek akhlak, yang muamalah kemudian akhlak. Ketika merawat ukhuwah Islamiyah watoniyah adanya pada aspek muamalah. Untuk merawat hablum minallah, hablum minanas dan hablum minal alam. Apa yang bisa dilakukan? Nah ini untuk hablum minanasnya ini. Al-Hujurat banyak membimbing kepada kita. Stop menilai orang hanya dari cerita orang. Ini yang sering Pak, gosip, ya. Hoax. Dan tadi disampaikan oleh Holil, sebelum di-share, sebelum di-sharing, disaring dulu begitu. Nah ayatnya ada ternyata, Al-Hujurat ayat 6. Ini. Tabayun. Patabayanu patasabatu min sihatil khobar, kata Syekh dalam Sofatu Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kemudian ini anti konflik, sesama dai dengan mad'u dengan mad'u juga tidak boleh konflik, dan juga dengan pemerintah. Karena kita punya ajaran dilarang sekali konflik. Malah kalau ada yang konflik kita harus menjadi muslihnya. Saya tidak bacakan ayatnya karena pasti bapak-bapak sekalian sudah bisa membaca ayat ini. Nah, kemudian anti merendahkan martabat orang lain. Ini benih-benih perpecahan itu, benih-benih perkelahian itu. Nah, ayatnya. Ya. Layashor kaumun min kaumin. Kemarin kan ada cebong dan kampret begitu ya. Nggak tahu pilpres sekarang mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada cebong dan kampret jilid kedua begitu. Ada kadrun, dan julukan-julukan lain. Kita tidak boleh, terutama yang biasa budaya tutur, kita tanpa terasa kadang-kadang menggunakan humor-humor atau guyonan-guyonan yang bisa menyinggung orang lain. Ayatnya menyatakan tidak boleh. Ini anti mencari kesalahan orang lain. Di politik biasanya ini menjadi bagian khusus mencari kesalahan orang lain. Black campaign, iya mah sanes black campaign, fakta negatif campaign. Tapi awalnya kan dicari dulu. Nah ini tidak boleh juga. Ini semua ayatnya ada, jadi bukan kata saya, tapi dalam Al-Quranul Karim. Anti mencari kesalahan orang lain. Kalau mencari kebenaran orang lain mungkin bagus. Mencari kesalahan orang lain tidak boleh. Nih, mesti bersatu, bersahabat dengan semuanya. Yang tadi disampaikan bersahabat bukan sama muslim, muslim dengan muslim, ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah kita sudah dewasa, tidak terdengar lagi berantem gara-gara rakaat taraweh. Di Bandung sudah selesai. Masih ada sisa beberapa masjid 2 lantai di handap nu 11 rakaat, di luhur anu 23 rakaat. Eta mah kerukunan antar umat beragama eta mah. Alhamdulillah. Tong disebatkeun masjid nama habisin narurutan. Nah kemudian ukhuwah diniyah sesama agama kita sudah punya lakum dinukum waliyadin dengan prinsip yang mayoritas melindungi, yang minoritas mesti tahu diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kita semua untuk menutup sesi ini. Saya hanya menyampaikan satu hal yang mungkin kadang kita lupa. Sesi seperti ini yang berkuasa moderator. Tapi di atas moderator ada panitia lebih berkuasa. Kata panitia, jangan ada tanya jawab. Sudah waktunya sholat, waktunya makan. Let's close our session by hamdalah together. Mari kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada yang ingin bertanya, bisa memanfaatkan waktu makan nasi di waktu siang sekarang. Atau nanti bertukar nomor kontak dengan para narasumber. Tadi disampaikan kata Pak Kiai Mu'alib bisa 24 jam kalau diangkat oleh narasumbernya insya Allah bisa. Terima kasih Pak Irjen Pol, Pak Kiai atas kesempatan dan ilmu yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Ucup Patudin atas nama moderator
Mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata dan sikap. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Ibu dan Bapak mengakhiri seluruh rangkaian acara hari ini. Kami mohon Ibu dan Bapak untuk tetap di tempat terlebih dahulu karena kita masih akan mendengarkan closing statement ataupun pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bandung. Sebelum kita